Pemirsa, saat ini kami sedang berada di ruang monitoring atau ruang pemantauan isi siaran dari kantor KPID Bali. Dalam waktu dekat, kita akan memasuki tahap awal dari migrasi TV analog ke TV digital, yaitu tepatnya tanggal 30 April 2022. Dalam pelaksanaan migrasi dari TV analog ke TV digital, atau yang lebih kita kenal dengan istilah analog switch off atau ASO, kita membutuhkan perangkat tambahan yaitu set-top box. Jadi alatnya seperti ini, ya. Dan untuk mensukseskan program ASO tersebut, pemerintah telah menyediakan 6,7 juta set-top box untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat dengan kriteria tertentu. Nah, seperti apa kriteria dari masyarakat yang bisa mendapatkan set-top box secara gratis dan bagaimana caranya? Pak Agus Sastapo akan memberikan informasi sebagai berikut. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Yudi, luar biasa. Kita di KPID Bali ini memang patut mensosialisasikan tentang analog set off ini. Dan ini ada set-top box ya. Jadi pertanyaan yang sering muncul Bu Yudi di masyarakat ini biasanya gimana caranya mendapatkan set-top box dan berapa harganya, siapa saja yang boleh mendapatkan. Dari yang program yang diadakan itu sekitar 6,7 juta sudah disiapkan. Sesungguhnya kan itu diberikan kepada rumah tangga miskin yang masuk ke DTKS, jadi daftar terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal rumah tangga miskin, dari data yang ada tercatat sekitar 7,9 juta. Namun setelah diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan oleh Kominfo, yang berhak untuk mendapatkan set-top box ini sekitar 6,7 juta. 6,7 juta ya. Luar biasa. Jadi itu disubsidi oleh pemerintah karena memang semua daerah diharapkan akan berubah ke digital seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaannya apa syaratnya? Syaratnya tentu dia harus terdaftar sebagai rumah tangga miskin yang ada di DTKS itu. Nah, siapa itu? Pasti sudah ada. Biasanya caranya bisa mendaftar dengan dua cara online dan cara offline. Kalau cara online itu masukkan data, kemudian masukkan NIK dan nomor KTP. Nomor induk KTP, ya, nomor KTP-nya ya berarti Pak ya. Nanti di situ akan ada daftar penerima bansos, kemudian cari bansos penerima set-top box. Ya, jadi kalau ada di situ tercatat berarti Anda berhak untuk mendapatkan STB secara gratis. Nah, kalau misalnya dengan cara offline, kita datang ke kantor desa, kemudian itu akan lapor, kemudian didaftarkan, dimusyawarahkan di desa itu, kemudian diajukan, kemudian diverifikasi ke kecamatan, kabupaten, dan lain-lain. Nanti data itu masuk ke Kementerian Sosial. Dan untuk pelaksanaan analog switch off ini yang dimulai tanggal 30 April, pembagian set-top box akan dimulai tanggal 15 Maret. 15 Maret sampai dengan bulan depan ya. Jadi ini sudah mulai tahap pertama. Ada sekitar 3,2 juta yang akan dibagikan untuk tahap pertama. Jadi beberapa kabupaten, ada sekitar 166 kabupaten yang akan, mungkin Bali akan mendapatkan juga set-top box seperti itu. Jadi sungguhnya kalau misalnya Anda termasuk kategori rumah tangga miskin yang dulu pernah menerima bansos, baik bansos berupa PKH, jadi program Keluarga Harapan dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar akan bisa mendapatkan. Berarti jika seandainya pada saat melakukan pengecekan pada web Kemensos itu ya, jika namanya tidak terdaftar di DTKS tersebut, apa yang harus dilakukan Pak Agus? Ya, dia bisa mencoba mendaftarkan diri, misalnya melalui tadi online itu, akses dengan menggunakan. Berarti ada aplikasinya ya Pak Agus? Ada aplikasinya di Play Store itu, cek di Kemensos, kemudian nanti ada masuk, kemudian adakah daftar-daftar penerima bansos, itu khusus bansos set-top box. Tapi kalau misalnya kita mau lebih mudah, bisa aja datang ke kantor desa, mendaftarkan diri, kemudian dia akan mencatat dan akan dimusyawarahkan di desa, kemudian datanya akan dibawa ke. Berarti ada dua cara ya Pak Agus ya. Pertama secara online bisa mengunduh aplikasi cek bansos di Play Store, dan juga secara offline datang langsung ke kantor desa setempat. Kadang-kala kan begini, apakah semua dapat set-top box? Sebetulnya kan kalau set-top box nih, kalau harga yang muncul di marketplace itu rata-rata mungkin 200 sampai 500 lah. Itu kalau ada yang online. Kalau misalnya orang yang sudah mampu, saya pikir bisa membeli. Karena ini toh juga beli sekali saja untuk dipakai selamanya ini. Tapi kalau misalnya TV-nya sudah smart TV, di situ ada logo DTV, berarti sudah ada berarti sudah support digital itu tinggal ya. Meng-set ulang saja bahwa ada siaran-siaran digital seperti itu. Jadi ini program sebetulnya tidak memberatkan masyarakat, jadi sangat
bisa ini oleh semua masyarakat, dan kalaupun yang tidak mampu pasti akan ada bantuan. Dan nanti informasi yang terbaru dari Kemenpo itu adalah nanti untuk memberikan set-top box itu mereka akan datang langsung, kemudian langsung verifikasi. Kalau misalnya di rumahnya tidak ada TV analog, nggak mungkin dapat set-top box. Orang dia tidak punya TV, misalnya begitu. Jadi nanti akan langsung mereka datang sambil verifikasi, sambil membawa set-top box. Jadi mulai tanggal 15 Maret sampai 3. Nah, dari data Kemenpo yang ada, set-top box ini sekarang tidak sembarangan set-top box, Ibu. Jadi ada 11 set-top box yang sudah tersertifikasi oleh kementerian. Jadi nanti kalau pemirsa ingin membeli set-top box, jadi harus ada yang sudah tersertifikasi oleh kementerian. Nanti kalau di luar itu takutnya nanti tidak bisa menangkap siaran digital itu. Jadi jangan sampai nanti Anda rugi membeli set-top box yang tidak sesuai dengan sertifikasi ya. Jadi memang harus hati-hati. Memang banyak ada di marketplace atau mungkin di toko-toko yang menjual tentang ini. Berarti bagi keluarga yang mampu bisa mendapatkan atau membeli set-top box di marketplace ya Pak ya? Boleh, kemudian online toko-toko, shop. kalau di Bali juga saya pikir sudah ada beberapa yang sudah menjual secara langsung. Toko-toko offline Toko-toko sudah ada ya? Jadi lihat di situ, yang penting sudah tersertifikasi, jangan sampai nanti rugi untuk membelinya. Ya, baik. Ya, sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Agus Astapel. Semoga informasi atau penjelasan yang kami berikan hari ini bisa berguna bagi pemirsa sekalian. Ayo kita dukung dan sukseskan program migrasi dari TV analog ke TV digital. Sukses.